walaupun ada saat keluarga saya yang meninggal. Karena sedang sakit, Zumrah, seorang nenek berusia 80 tahun, terpaksa harus dievakuasi oleh petugas gabungan dari lokasi banjir yang melanda kawasan tempat tinggalnya di Jalan Mendawai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan mobil bak terbuka dan ditemani seorang cucunya, Zumrah dibawa ke rumah sakit oleh petugas. Hal itu terpaksa dilakukan mengingat debit banjir yang terus naik di wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi mengakibatkan sebuah tempat pembuangan sampah akhir mengalami longsor. Musibah itu menyebabkan 2 alat berat tertimbun tumpukan sampah. Tingginya tumpukan sampah yang telah melebihi kapasitas TPA mengakibatkan terjadinya longsor. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Satu orang pekerja galian tewas, sementara 1 orang lainnya bernama Wawan selamat dari longsoran tanah yang menimbunnya. Peristiwa yang terjadi di Tasikmalaya itu berawal ketika Wawan bersama salah seorang rekannya sedang menggali tanah untuk pondasi bangunan sebuah minimarket. Namun tiba-tiba tebing setinggi 4 meter ambruk menimbun Wawan dan rekannya yang sedang menggali lubang. Wawan sangat bersyukur kalau dirinya berhasil selamat dari musibah itu. Dua unit mobil yang sedang melintas ringsek tertimpa longsoran batu besar di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Tragedi siang hari itu terjadi ketika cuaca sedang cerah. Namun tiba-tiba saja batu besar yang berada di ketinggian 50 meter longsor, kemudian menimpa 2 unit kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Cirebon. Meski sang sopir sempat menghindar, tapi tetap saja mobil yang dikemudikannya tertimpa batu besar yang meluncur dari atas tebing. Beruntung, 4 orang yang berada di dalam mobil selamat. Dinding dan lantai rumah warga di Desa Kosamu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat retak dan hampir ambruk akibat musibah tanah bergerak yang melanda kawasan itu. Beberapa ruas jalan juga tak dapat dilalui karena amblas. Fenomena tanah bergerak di Desa Kosamu telah terjadi selama 2 pekan. Hujan yang turun sepanjang hari menjadi penyebab tanah di area itu bergerak. Bencana tanah longsor yang melanda kawasan Bogor Tengah mengakibatkan 5 orang tewas tertimbun longsor, sementara 4 orang lainnya berhasil selamat. Dengan jalan terseok-seok menggunakan tongkat bersegi 4, beberapa luka juga masih membekas di tubuh Adelia. Adelia, salah seorang korban selamat, menceritakan bagaimana ketika dirinya tertimbun longsoran tanah di rumahnya. Dengan nada sedih dan wajah yang masih terlihat trauma, Adelia menceritakan bagaimana sang ibu tercinta harus tewas saat memeluk dirinya ketika longsoran material tanah dan bangunan juga perabotan rumah menimbun mereka berdua selama 5 jam. Sore itu di ruang tamu, di tengah hujan yang masih mengguyur kota Bogor, Ibu Adelia menemani Bibi yang datang bertamu. Waalaikumsalam.
Tak lama kemudian Adelia dari pulang. mana aja sih kamu, Nak? Baru pulang jam segini. Tak banyak bicara, Adelia langsung masuk menuju kamarnya. Sementara di luar, hujan juga tak ada tanda-tanda kalau akan reda. Takut hujan sampai malam, sang bibi kemudian pamit untuk pulang. Adelia masuk kamarnya, meletakkan tasnya di atas meja, kemudian sandaran di dinding kamar dan asik bermain ponsel. Ketika asik bermain ponsel, Adelia sempat mendengar suara gemuruh yang datang dari luar rumah. Namun Adelia tak memperdulikannya dan kembali asik dengan handphonenya. Namun suara gemuruh semakin keras dan kian terdengar. Adelia mulai takut, kemudian dia berteriak memanggil ibunya. Tak lama sang ibu pun datang. Kemudian mereka mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Keduanya nampak ketakutan dengan suara yang semakin mendekat. Apa itu, Nak? Suara apa, Nak? Tiba-tiba saja atap rumah runtuh, kayu-kayu berjatuhan. Sang ibu dengan spontan memeluk Adelia. Terus ke kamar. Pas di kamar tuh kan saya main HP, sempat dengar suara gemuruh, langsung ambruk kan, tertimpa barang-barang semuanya. Malam mulai merambah kawasan longsor di Bogor Tengah. Di tengah tumpukan lumpur dan kayu, Adelia perlahan membuka matanya. Tangannya yang cedera terasa berat untuk menyingkirkan tumpukan material yang menimbun tubuhnya. Sang ibu tak lagi bergerak. Adelia mencoba membangunkan ibunya. Namun takdir berkata lain, sang ibu harus pergi untuk selama-lamanya. Aku sempat ngeluarin tangan, tapi ternyata di atasnya tuh ada triplek sama bantal, jadi tangannya nggak kelihatan. Beruntung, paman Adelia datang dan segera mencari Adelia dan ibunya. Melihat Adelia dan ibu yang tertimbun, sang paman bersama warga segera menyelamatkannya. Adel pun alhamdulillah ya maksudnya bisa diselamatkan walaupun dengan keadaan begitu. Tapi ibu saya, keluarga saya yang 4 orang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Alhamdulillah saya masih diberi keselamatan dan masih bisa bertemu keluarga saya. Walaupun ada saat keluarga saya yang meninggal. Sobat penyintas, bencana alam yang telah terjadi bisa menjadi contoh untuk kita semua agar dapat lebih berhati-hati. Apalagi jika kawasan rumah yang berada di lereng-lereng bukit. Jika hujan turun, lebih baik pergi meninggalkan lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga jika tinggal di kawasan yang dekat dengan aliran sungai. Utamakan kebersihan sungai, sebab sampah yang menyumbat dapat menyebabkan banjir.